Deadline hari ini, ya dikerjain hari ini dong. Oke. Karena ini adalah video penugasan, nggak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan sama para deadlinersnya nih. Di sini ada aku, Najma Khairunisa dengan NPM 107. Perkenalkan, namaku Putri Nurul Hidayati, NPM 220820101112. Aku Aki Ahmad Fariski, NPM 104. Aku Alia Nabila Faradita, NPM 122. Dan yang terakhir ada aku, Naili Amira Firdaus dengan NPM 90. Kita dari kelompok 4 mata kuliah pengantar sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Amel tercinta siap mengerjakan tugas dengan totalitas. Video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa sih supply chain management. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke penjelasannya ya. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam mendirikan sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali pihak dan juga komponen yang terlibat. Dalam bisnis, tidak hanya terdiri satu sistem saja, melainkan ada banyak sekali sistem di dalam bisnis itu. Salah satunya adalah sistem supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Supply chain management atau manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Ini melibatkan perampingan aktivitas sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Umumnya, gambaran supply chain management hanyalah supplier, distributor, dan customer. Namun, pada kenyataannya, sistem supply chain management akan melibatkan banyak sekali pihak. Supply chain management juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja sama. Lalu, bagaimana sih supply chain management ini bekerja? Supply chain management merupakan upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan seekonomis mungkin. Rantai pasokan mencakup segala sesuatu mulai dari produksi hingga pengembangan produk sampai dengan sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Dan semakin pendek alur suatu rantai pasok, semakin sedikit juga pengeluarannya. Biasanya, supply chain management mencoba untuk mengontrol atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Hal ini dilakukan dengan menjaga kontrol yang lebih ketat atas persediaan internal, produksi internal, distribusi, penjualan, dan persediaan vendor perusahaan. Supply chain management didasarkan pada gagasan bahwa hampir setiap produk yang datang ke pasar merupakan hasil dari upaya berbagai organisasi yang membentuk rantai pasokan. Meskipun rantai pasokan telah ada selama berabad-abad, namun sebagian perusahaan baru-baru ini saja memperhatikan sebagai nilai tambah untuk operasi mereka. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum tentang 5 bagian dari SCM? Nah, kalau belum tahu, ini aku mau kasih tahu ke kalian semua 5 bagian dari SCM. Yang pertama ada perencanaan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari SCM, proses biasanya dimulai dengan perencanaan untuk mencocokkan pasokan dengan permintaan pelanggan dan manufaktur. Perusahaan harus memprediksi apa kebutuhan masa depan mereka dan bertindak sesuai dengan itu. Hal ini berkaitan dengan bahan baku yang dibutuhkan selama setiap tahap manufaktur. Yang kedua, ada sumber. Proses SCM yang efisien sangat bergantung pada hubungan yang kuat dengan pemasok. Sumber memerlukan pekerja dengan vendor untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan selama proses manufaktur. Secara umum, sumber SCM termasuk memastikan 1. Bahan baku memenuhi spesifikasi manufaktur yang dibutuhkan untuk produksi barang. Yang kedua, harga barang yang dibayarkan sesuai dengan ekspektasi pasar. Yang ketiga, vendor memiliki fleksibilitas untuk mengirimkan materi darurat karena kejadian tak terduga. Yang keempat, vendor memiliki catatan pengiriman barang yang terbukti tepat waktu dan dalam kualitas yang baik.
Manajemen rantai pemasokan sangat penting ketika produsen bekerja dengan barang yang mudah rusak. Saat mencari barang, perusahaan harus memperhatikan waktu tunggu dan seberapa baik pemasok dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada manufaktur. Di jantung proses manajemen rantai pasokan, perusahaan mengubah bahan mentah dengan menggunakan mesin, tenaga kerja, atau kekuatan eksternal lainnya untuk membuat sesuatu yang baru. Produk akhir ini adalah tujuan akhir dari proses manufaktur, meskipun ini bukan tahap akhir dari manajemen rantai pasokan. Proses manufaktur dapat dibagi lagi menjadi subtugas seperti perakitan, pengujian, inspeksi, atau pengemasan. Selama proses manufaktur, perusahaan harus memperhatikan pemborosan atau faktor terkendali lainnya yang dapat menyebabkan penyimpangan dari rencana semula. Misalnya, jika perusahaan menggunakan lebih banyak bahan baku daripada yang direncanakan dan bersumber karena kurangnya pelatihan karyawan, perusahaan harus memperbaiki masalah atau meninjau kembali tahap awal dalam SCM. Yang keempat, menyampaikan. Setelah produk dibuat dan penjualan diselesaikan, perusahaan harus menyerahkan produk ke tangan pelanggannya. Proses distribusi seringkali dipandang sebagai kontributor citra merek, karena sampai saat ini pelanggan belum berinteraksi dengan produk. Dalam proses SCM yang kuat, perusahaan memiliki kemampuan logistik dan saluran pengiriman yang kuat untuk memastikan pengiriman produk yang tepat waktu, aman, dan murah. Ini termasuk memiliki cadangan atau metode distribusi yang terdiversifikasi jika salah satu metode transportasi untuk sementara tidak dapat digunakan. Misalnya, bagaimana proses pengiriman perusahaan dapat dipengaruhi oleh rekor hujan salju di area pusat distribusi. Nah, yang kelima, return atau kembali. Proses manajemen rantai pasokan diakhiri dengan dukungan atau produk dan pengembalian pelanggan. Sudah cukup buruk bahwa pelanggan perlu mengembalikan produk, dan lebih buruk lagi jika itu karena kesalahan dari pihak perusahaan. Proses pengembalian ini sering disebut logistik terbalik, dan perusahaan harus memastikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menerima produk yang dikembalikan dan menetapkan pengembalian uang dengan benar untuk pengembalian yang diterima. Apakah perusahaan melakukan penarikan produk atau pelanggan tidak puas dengan produk, transaksi dengan pelanggan harus diperbaiki. Banyak yang menganggap pengembalian pelanggan sebagai interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Namun, bagian yang sangat penting dari pengembalian pelanggan adalah komunikasi antar perusahaan untuk mengidentifikasi produk yang cacat, produk kadaluarsa, atau barang yang tidak sesuai. Tanpa mengatasi penyebab mendasar dari pengembalian pelanggan, proses manajemen rantai pasokan akan gagal, dan pengembalian di masa depan kemungkinan akan bertahan. Selanjutnya jenis model rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan tidak terlihat sama untuk semua perusahaan. Mengapa? Karena setiap bisnis memiliki tujuan, kendala, dan kekuatannya sendiri yang membentuk seperti apa proses SCM-nya. Secara umum terdapat 6 model utama yang berbeda yang dapat diadopsi perusahaan untuk memandu proses manajemen rantai pasokannya. Yang pertama, model aliran berkelanjutan atau model aliran kontinu. Model aliran kontinu bergantung pada produsen yang memproduksi barang yang sama berulang-ulang dan mengharapkan permintaan pelanggan akan sedikit variasi. Yang kedua, model agil. Model ini paling baik untuk perusahaan dengan permintaan yang tidak terduga atau produk pesanan pelanggan. Model ini memprioritaskan fleksibilitas karena perusahaan mungkin memiliki kebutuhan khusus pada saat tertentu dan harus siap untuk berputar sesuai dengan itu. Yang ketiga, model cepat. Model ini menekankan perputaran cepat suatu produk dengan siklus hidup yang pendek. Dengan menggunakan model rantai cepat, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan tren, memproduksi barang dengan cepat, dan memastikan produk terjual sepenuhnya sebelum tren berakhir. Yang keempat adalah model fleksibel. Model fleksibel paling cocok untuk perusahaan yang terpengaruh oleh musim. Beberapa perusahaan mungkin memiliki persyaratan permintaan yang jauh lebih tinggi selama musim puncak dan persyaratan volume yang rendah di perusahaan lain. Model manajemen rantai pasokan yang fleksibel memastikan produksi dapat dengan mudah ditingkatkan atau dikurangi. Yang kelima adalah model efisien. Untuk perusahaan yang bersaing dalam industri dengan margin keuntungan yang sangat ketat, perusahaan mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat proses manajemen rantai pasokan mereka yang paling efisien. Ini termasuk memanfaatkan peralatan dan mesin dengan cara yang paling ideal selain mengelola inventaris dan memproses pesanan dengan paling efisien. Dan yang terakhir adalah model khusus.
Jika ada model di atas yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, selalu dapat beralih ke model khusus. Hal ini sering terjadi pada industri yang sangat terspesialisasi dengan persyaratan teknis yang tinggi, seperti produsen mobil. Oke, selanjutnya kita ada di topik kelima, yaitu apa sih contoh dari supply chain management. Jadi sebelumnya supply chain management adalah praktek mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirimkan barang serta jasa kepada pelanggan bisnis. Contoh dari aktivitas supply chain management ini dapat mencakup perancangan, farming, manufaktur, pengemasan, ataupun pengangkutan. Kemudian, mengapa manajemen rantai pasokan penting? Manajemen rantai pasokan penting karena dapat membantu mencapai beberapa tujuan bisnis. Misalnya, mengendalikan proses manufaktur dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi resiko penarikan dan tuntutan hukum sambil membantu membangun merek konsumen yang kuat. Pada saat yang sama, kontrol atas produser pengiriman dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan menghindari kekurangan yang mahal atau periode kelebihan pasokan persediaan. Secara keseluruhan, manajemen rantai pasokan memberikan beberapa peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan margin keuntungan mereka dan sangat penting bagi perusahaan dengan operasi besar dan internasional. Emang bener ya kata pepatah, jiwa pemuda itu jiwa-jiwa yang suka adrenalin. Apalagi adrenalinnya itu kalau dikejar sama deadline tugas. Dengan ini, usai sudah video penjelasan dari kelompok 4. Semoga ada insight baru buat teman-teman audiens dan juga buat kami anggota kelompok 4. Sebelum berakhir, kita ada pantun nih. Ke pasar lama beli barang antik, pulang-pulang mampir pasar pagi. Assalamualaikum Ibu Amel cantik, boleh dong Bu nilai A buat kami? So, sampai di sini dulu ya videonya. Dadah.